Oke, kembali lagi bersama saya Bujianto, dan di video ini kita akan mengoptimalkan website atau landing page agar performanya bagus. Kita bisa gunakan tools gratis ya dari Google, namanya Google PageSpeed Insight ya. Kita buka saja di Google seperti ini. Kita ketikkan PageSpeed ya di sini, PageSpeed Insight Google. Ketikkan seperti ini, kemudian enter. Nanti akan muncul yang ini yang paling atas ya, PageSpeed Insight. Kemudian di sini kita bisa masukkan URL atau alamat website kita. Kemudian saya akan tes untuk landing page yang novazakia.com ini. Saya akan copy, kemudian saya masukkan di sini di bagian URL ya. Dan kita klik analisis. Kita akan lihat berapa hasilnya dan nanti akan kita optimalkan agar bisa meningkat performanya. Kita tunggu dulu proses mendiagnosis masalah performa ini. Biasanya nggak terlalu lama ya. Nah, sekarang sudah muncul hasilnya. Ternyata yang novazakia.com ini hanya dapat nilai 75 performanya. Ini masih warnanya oranye, yang artinya perlu kita tingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa ini website kita. Kita lihat di bawah ya di sini. Ini ada bagian-bagian yang masih merah. Ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau teman-teman bisa memahami ini bisa kita tingkatkan satu-satu. Kita bisa koreksi satu-satu. Misalnya kita ganti gambarnya yang tadinya formatnya PNG atau JPG ya, kita ubah menjadi WebP ya seperti ini untuk format WebP. Ya, itu bisa kita lakukan satu persatu gambarnya. Nah, tapi ada cara cepat untuk meningkatkan performa ini. Nah, di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara cepatnya saja ya. Saya akan masuk dulu, login ke WP admin, ke adminnya website atau landing page novazakia.com ini. Kita masukkan /WP admin, kemudian masukkan emailnya di sini dan passwordnya. Kemudian klik login atau log masuk dan kita sudah masuk di dashboard admin ya. Sekarang kita akan menuju ke bagian plugin ya di sini. Klik plugin. Dan kemudian kemarin saat pertama kali install, kita sudah menginstal langsung diberikan plugin Lightspeed Shades ya di sini. Lightspeed sudah ada, tapi kemarin kita nonaktifkan. Nah, pertimbangannya karena saat kita sedang membuat website, mendesain website, kita nggak perlu menggunakan Lightspeed ya. Jadi kita nonaktifkan dulu. Dan sekarang kalau websitenya sudah jadi, ini kita lihat ya. Anggaplah ini websitenya sudah jadi, landing page-nya sudah selesai semua. Baru sekarang kita aktifkan Lightspeed-nya ya. Kita klik aktifkan. Oke, kemudian setelah aktif kita akan mendapatkan menu baru di sini Lightspeed Gauge. Kemudian kita klik dan pilih yang di bagian menu preset ya. Langsung aja ke menu preset. Kemudian di sini ada pilihan preset yang sudah tersedia. Ada mulai dari esensial, dasar, tingkat lanjut, agresif sampai dengan ekstrim. Ya, yang saya sarankan pertama kali ini disarankan untuk menggunakan yang ini, tingkat lanjut ya. Kalau bisa sampai dengan yang ini ekstrim, ini sebenarnya juga bagus, tapi kadang-kadang akan membuat tampilan website kita berubah gitu, atau ada fitur-fitur yang nggak bisa berjalan ketika kita menggunakan yang agresif atau ekstrim. Kita coba dulu yang tingkat lanjut ya. Kita klik terapkan terapkan untuk preset yang tingkat lanjut ini. Terapkan preset, klik OK. Oke, kemudian kita akan lihat page speed-nya berubah atau enggak gitu ya. Kita buka lagi yang ini novazakia.com ya. Kemudian klik analisis. Kita tes ulang. Nah, ternyata teman-teman hanya dengan mengaktifkan Lightspeed saja, tadi di sini menggunakan preset yang tingkat lanjut, kita sudah bisa meningkatkan nilainya yang tadi 75, sekarang bisa mendapatkan nilai 90 ya. Ini sudah cukup bagus ya, hanya 1,1 detik saja performanya. Dan ini sudah bisa dijalankan untuk iklan, walaupun masih bisa kita tingkatkan lagi sampai dengan mendapatkan nilai 100. Nah, teman-teman mungkin pada satu kasus tertentu tidak bisa kita paksakan bisa mendapatkan nilai 100. Karena di sini ada pengaruh dari server nih teman-teman ya. Dari server yang kita gunakan. Jadi kalau sudah kita otak-atik di sini di presetnya sudah menggunakan yang ekstrim misalnya ya, kita lihat dulu nih nanti yang ekstrim. Tapi tidak bisa mencapai 100, itu berarti ada yang perlu kita tingkatkan di hostingnya. Kita bisa upgrade ke hosting yang performanya lebih tinggi. Sekarang akan kita coba menggunakan preset yang agresif di sini. Kita terapkan preset agresif, klik OK. Kita cek dulu websitenya apakah ada yang error.
Ya, ternyata enggak ya, ini masih oke. Dan kita cek lagi performanya setelah menggunakan yang agresif. Kita analisis, tadi nilainya 90 ya menggunakan preset yang tingkat lanjut. Sekarang kita lihat nilainya apakah bertambah dengan menggunakan preset yang agresif. Nah, ternyata nggak berubah ya teman-teman ya, masih nilainya 90. Kita akan coba lagi naikkan ke preset yang ekstrim. Terapkan preset. Kita cek apakah ada perubahan. Ternyata enggak ya, kalau masih oke, tampilannya nggak ada yang berubah. Kita coba tes di performanya, apakah bisa sampai lebih dari 90 gitu. Tadi di nilai awal 90 ya. Nah, ternyata ini nggak akan mempengaruhi ya. Jadi preset-preset ini nggak bisa menyelesaikan untuk masalah yang ini. Masalah yang gambar, kemudian elemen ini ya, ubah ukuran gambar yang tepat, ini terpaksa nggak bisa kita lakukan dengan preset page speed ini, light speed ini ya. Jadi ini kita biarkan saja, dan kalau teman-teman mau memperbaiki satu persatu, kita bisa coba di sini dulu ya, yang gambar yang kita pasang di atas ini. Kita lihat gambar ini ya, kita bisa buka ya, kita ambil gambarnya yang ini ya, klik kanan, kemudian open image, dan ini kan gambarnya PNG ya formatnya. Kita akan ubah menjadi WebP. Kita masukkan ke desktop, kemudian kita buka di Google baru ya, convert PNG to WebP seperti ini. Masuk, kita klik, kemudian pilih filenya. Yang ini tadi gambarnya. Dari PNG kita ubah, kita convert menjadi WebP. Kita convert. Tunggu sebentar, sedang memproses, dan ini kita download. Sekarang format gambarnya kita lihat di download sini ya, ini sudah WebP. Dan kita akan ubah gambar yang ini tadi, kita sunting dengan Elementor. Kemudian gambar ini kita replace ya, kita klik di bagian gambar, kemudian kita klik di sini, kita unggah berkas baru yang tadi sudah kita ubah formatnya di bagian download ya, yang ini. Yang formatnya WebP, kemudian kita pilih, lalu kita terbitkan. Nah, sebelum kita tes di sini, kita akan bersihkan dulu cache-nya di sini ya, untuk membersihkan cache yang tadi sudah tersimpan. Kita pilih di sini, kemudian bersihkan semua. Oke, kemudian kita tes lagi. Klik analisis, kita tunggu sebentar. Nah teman-teman, sekarang nilainya sudah mendapatkan 100 performanya. Jadi kita mengubah format dari PNG menjadi WebP, gambar yang tadi yang menjadi masalah terbesarnya di paling atas, sekarang performanya sudah menjadi 100 ya. Jadi begitu cara untuk meningkatkan performa landing page atau website yang sudah kita buat. Jadi kita bisa gunakan preset, light speed gauge, dan juga kita bisa optimasi gambarnya sesuai dengan perintah yang ada di bawah sini ya. Yang ini masih ada 2 lagi sebenarnya masalahnya, tapi ini nggak masalah, kita biarkan saja. Kalau ini sudah bisa mendapatkan 100, ini sudah cukup bagus nilainya, dan bisa kita iklankan dan bisa mendapatkan konversi dari klik menuju landing page bisa lebih bagus lagi. Jadi nggak sia-sia orang yang klik iklan kita bisa membuka landing page kita dengan cepat, dan kemudian bisa melakukan tindakan sesuai yang kita inginkan, apakah itu order atau mengisi formulir dan sebagainya. Oke, jadi begitu cara untuk meningkatkan performa website atau landing page kita.